Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan juga kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan kita dari ayat yang kedua, Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ini kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada sore ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Galatia pasal yang ke-6, ini adalah bagian akhir dari surat Galatia. Dan ayat 1 sampai ayat yang ke-5 itu adalah bagian pertama dari seluruh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Karena ini adalah bagian akhir dari surat Galatia, maka ini menjadi sangat penting kita perhatikan sebagai pengikut Kristus. Kita harus memperhatikan dengan serius, karena bukan hanya bicara soal teori saja. Kalau di ayat di Galatia 1 sampai pasal yang ke-5, dia menyampaikan kebenaran pengajaran teologia atau disebut juga dengan teori-teori. Tetapi di pasal yang ke-6, kita lihat saudara, di sini Rasul Paulus menyampaikan bagaimana kebenaran firman Tuhan itu dipraktekkan, dilakukan, dilaksanakan dalam kehidupan orang percaya. Karena itu di dalam pasal 6 ayat 1 dia katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia, jangan membiarkan teman atau saudara yang jatuh, tapi justru harus menolong mereka, mengangkat mereka. Bahkan kalau ada yang melanggar melakukan dosa, harus ditolong, harus dibangkitkan lagi. Ya. Dan itu juga yang terjadi, saudara, di dalam situasi yang kita alami sekarang ini, ya, bahwa kita sedang ada di dalam kondisi bagaimana menghadapi pandemik. Ya. Tetapi bukan hanya sekedar pandemik yang kita hadapi, banyak yang putus asa. Ya. Banyak orang yang putus asa. Karena itu mari kita, saudara, sama-sama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita melakukan kebenaran apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Apakah hukum tertinggi bagi pengikut Yesus Kristus? Masing-masing kita dapat menjawabnya. Ya. Manakah lebih utama, hukum Kristus atau bertolong-tolongan? Kita seringkali justru mempraktikkan, ya, harus tolong-menolong dulu. Ya. Tapi di ayat yang kedua jelas dikatakan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Lalu bagaimana kita dapat memenuhi hukum Kristus itu? Kita akan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus mengajarkan dengan jelas bahwa hukum Kristus itu adalah hukum kasih. Tidak ada yang lebih besar dari itu dan lebih hebat dari hukum yang diajarkan oleh Kristus. Waktu kita membaca di dalam Injil Markus, bagaimana tua-tua dan juga ahli Taurat bertanya, hukum apa yang tertinggi? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, hanya ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tapi Yesus tidak hanya berhenti sampai kasih kepada Allah. Yesus meneruskan dengan mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi dua hukum ini
dua kebenaran ini tidak bisa dipisahkan. Tadi saya bertanya, mana lebih dahulu, hukum Kristus atau pertolong-tolongan? Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, saudara. Bahwa yang terutama bagi kita adalah kita harus hidup dulu di dalam Kristus, supaya kita mengalami kasih Kristus. Baru kemudian kita dapat melakukan tugas dan perintah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk saling menolong, bertolong-tolongan. Jadi hukum kasih ada dua. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Menjadi pertanyaan bagi kita, seringkali terjadi dan prakteknya kita alami dalam kehidupan sehari-hari, baik juga dalam keluarga, bahkan di skop yang lebih besar di dalam punguan kita. Ya. Meskipun satu marga, ya, marhaha maranggi, marhula-hula, mardonga tubuh, marboru, semuanya kita menghadapi kendala, menghadapi persoalan. Sulit untuk kita dapat saling tolong-menolong. Saudara, apa yang membuat kita tidak dapat saling tolong-menolong? Ada beberapa yang kita bisa selidiki di dalam kehidupan kita setiap hari. Pertama, bisa saja terjadi itu karena kita memiliki ego. Ego kita merasa bahwa saya yang paling hebat. Saya sekarang ini sudah hebat. Dulunya tidak ada apa-apa, sekarang sudah banyak apa-apanya. Dan itu membuat kita, saudara, merasa lebih daripada yang lain. Padahal Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Bisa juga terjadi karena kita merasa tidak dapat berbuat apa-apa. Oh, saya ini apalah, ya. Saya punya apa? Saya belum bisa seperti mereka, orang kaya, banyak uang, dan seterusnya. Ya. Kita berpikir seperti itu. Sehingga kita tidak bisa menolong. Padahal, saudara, itu hanya perasaan. Kalau kita melihat semuanya dari mata Tuhan, semua di mata Tuhan sama. Yang kaya, yang miskin juga sakit. Kalau sudah terpapar COVID, nggak ada lagi itu, saudara. Sama saja. Ya. Kita harus melawan kondisi pandemik itu. Jadi itu hanya perasaan yang membuat kita tidak dapat sehat secara rohani. Ya. Nah, yang ketiga bisa terjadi karena kita sebenarnya tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Kalau yang pertama dan yang kedua, itu baru dari diri kita sendiri. Tapi sesungguhnya, saudara, kita tidak dapat menolong orang lain atau tidak dapat melakukan sikap mengasihi seperti yang dikatakan oleh Kristus karena kita sebenarnya beragama Kristen, tetapi kita sendiri tidak mengenal sungguh-sungguh apa yang sudah dilakukan oleh Kristus dalam hidup kita. Jadi status kita hanya beragama, tapi perbuatan kita bukan perbuatan seperti yang Yesus Kristus inginkan. Dan itu menjadi penghalang bagi kita untuk dapat menolong dan saling menolong satu dengan yang lain. Karena itu dikatakan di sini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur diingatkan oleh firman Tuhan, meskipun kita di tengah-tengah pandemik seperti ini, ya, tapi firman Tuhan melawat kita pada malam ini supaya kita sungguh ada di dalam sikap yang Kristus inginkan. Kita satu dengan yang lain saling menolong, saling membantu, ya, memberikan apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang pengikut Kristus. Ayat 2 itu jelas katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saudara, di ayat 2 itu menjadi menarik kalau kita membaca dalam bahasa Batak, saudara. Saya sendiri terberkati dengan bagian ini di dalam bahasa Batak. Dikatakan, masyurupam mahamu mamorsan akan naduk duki. Ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Oh, luar biasa, saudara. Kalau kita sudah mengenal Kristus, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak saling menolong satu dengan yang lain. Tapi kalau kita belum mengenal Kristus dan tidak di dalam Kristus, ya banyak alasan untuk kita tidak menolong, saudara. Itu sebuah kebenaran yang harus kita renungkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman mengajarkan dua kebenaran. Bagaimana kita memenuhi hukum Kristus. Mari kita melihat bagian pertama, kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama adalah taat pada perkataan Yesus Kristus. Kita harus menempatkan perkataan Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya. Perkataan Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidup kita. Kita sebagai orang Batak
terus diajarkan oleh orang tua kita diajar oleh nenek opung kita, ya. Sehingga perkataan orang tua bagi anak itu akan menjadi kenangan dan akan dilakukan. Ada istilahnya tona, ya. Ada istilah juga nasihat, poda, itu diingat, saudara, oleh anak. Tetapi saudara, semua perkataan-perkataan yang diberikan oleh orang tua, nasihat dari kakek nenek kita, tidak boleh lebih tinggi daripada perkataan firman Tuhan. Kita harus lebih taat kepada perkataan Yesus Kristus daripada perkataan yang diucapkan oleh manusia. Mari kita membaca tadi firman Tuhan sudah jelas. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas itu betapa Tuhan mengajarkan firman-Nya kepada kita. Maka perkataan dan perintah firman Tuhan itulah harus kita lakukan. Perkataan Yesus adalah otoritas tertinggi dalam hidup. Saudara, kalau saudara ada di antara kita, di keluarga kita ini yang tentara atau polisi, saudara, ya, kita dapat lihat bagaimana sikap kehidupan seorang prajurit itu. Semuanya harus taat kepada komando. Kalau seorang prajurit dipanggil oleh komandannya, itu kan sebuah perintah, tidak ada perkataan lain yang dia ucapkan selain dia katakan, "Siap komandan, laksanakan." Itu tandanya menerima otoritas tertinggi dari perkataan yang disampaikan oleh komandannya. Seharusnya kita sebagai pengikut Kristus lebih dari itu. Ketika kita mendengarkan suara Yesus, mendengarkan firman Tuhan, kita harus katakan, "Ya Tuhan, saya laksanakan, saya lakukan karena Kristus yang memerintahkan kepada saya." Perintah Tuhan Yesus bagi kita, perkataan Yesus tidak berat. Ya. Sudah jelas dikatakan hanya ada satu perintah dari Yesus yang isinya adalah hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dua itu saja isinya hukum kasih, saudara. Jadi tidak berat. Yesus tidak pernah memberikan kepada kita lebih berat daripada yang dia tanggung, saudara. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Kita diberikan kuk yang ringan. Meskipun kita ada di tengah situasi sekarang dalam pandemik, sudah 1,5 tahun ini kita lewati, saudara. Tapi ini belum penderitaan yang berat. Yesus sudah menanggung di atas kayu salib bagi saudara dan saya, sampai dia menderita, mati di atas kayu salib, memikul dosa kita. Maka saudara dikasih Tuhan, mari kita pegang hukum kasih itu. Kasih kepada Allah, itulah yang terutama, dan kasih kepada sesama manusia. Dalam praktiknya kita tanpa sadar mempraktikkan kasih dalam kehidupan keluarga, tapi sadar atau tidak, mari kita menyelidiki masing-masing. Kita menjadi terbiasa tolong marpebuat. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita mengasihi orang lain, apalagi mengasihi Tuhan, supaya kita dikasihi. Tidak. Kita sudah dikasihi oleh Allah, sampai ditebus dosa kita, maka kita sekarang harus mengasihi. Jadi Yesus tidak mengajarkan kita tolong marpebuat, tapi justru kasihnya harus diberikan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Nah, saudara dikasih Tuhan, taat kepada perkataan Yesus Kristus, bertolong-tolongan ini adalah perintah. Perintah dari Allah, kalau kita melihat tadi kepada hukum kasih, dan juga ada banyak ayat-ayat yang bisa kita lihat. Tapi juga, saudara, ini adalah perintah yang diberikan oleh para rasul. Baik itu Rasul Petrus, kemudian juga Rasul Yohanes, ya. Dan juga yang kita baca ini dalam Galatia pasal 6 itu Rasul Paulus. Jadi saudara, ini perintah menolong, bertolong-tolongan, mengasihi itu adalah perintah. Maka sekarang kembali kepada kita masing-masing, saudara. Apakah kita mau melaksanakan perintah ini atau kita hanya mau melakukan sesuai dengan kehendak kita sendiri? Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan tolong-tolongan satu dengan yang lain. Kebenaran yang kedua yang kita renungkan, saudara. Dalam ayat yang kedua itu dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung beban. Ini dikatakan supaya kita saling tolong-menolong. Saudara, kalau dipakai kata mengerupi, kalau di acara pesta di kampung ya, pemuda-pemudi, kalau ada ulaun adat itu bagiannya di dapur untuk apa, saudara? Merupi ulaun, ya kan? Sepanjang ulaun itu, saudara, orang yang mengerupi itu tidak digaji. Dia tidak pamrih. Dia lakukan apa yang bisa dia lakukan di dalam ulaun itu. Kalau dia hanya bisa
menyuci piring, dia cuci piring. Kalau dia hanya bisa memasak nasi, dia memasak nasi. Itu yang dilakukan, saudara, praktik yang dilakukan di dalam kehidupan orang Batak. Jadi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita saling mengurupi, saling menolong, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan. Kita sudah lakukan kebaikan kepada seseorang atau kita membantu, kita tidak usah mengharap. Karena ketika kita berharap dengan cara yang sama, maka kita sedang menghambat berkat itu juga datang kepada kita. Dan bahayanya, saudara, pada waktu kalau seseorang mengalami itu di masa usia lanjut atau sudah dia menjelang pensiun, ya, itu akan menjadi masa post power syndrome yang berkepanjangan. Ya. Karena apa? Menolong masih ada pamrihnya, maka dia mengharapkan balasan. Oh, saya sudah mau pensiun, nggak ada yang tolong saya. Bisa terjadi begitu, saudara. Nah, di sini dikatakan oleh firman Tuhan, tolong menolong tanpa pamrih, memberikan apa yang terbaik bagi orang yang tidak tulus. Ya. Jangan mengharapkan kita mendapatkan balasan. Yang kedua, saudara, ya, dalam ayat yang ketiga diajarkan oleh firman Tuhan, kalau kita menolong orang lain, maka kita harus menganggap diri kita ini tidak penting. Saya hanya menolong. Saya hanya mengurupi kok. Ada kontrol di dalam diri kita. Oh, saya hanya menolong, melakukan apa yang dapat saya lakukan. Dan itu yang dikatakan bertolong-tolonganlah. Mari kita kontrol diri kita masing-masing, saudara. Ya. Jangan menganggap bahwa saya lebih penting dari dia, ya, atau dia tidak terlalu penting. Perhatikan firman Tuhan ayat ketiga katakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, apa dikatakan? Ia menipu dirinya sendiri. Jadi jangan kita menganggap bahwa kalau sudah menolong orang lain kita jadi orang penting. Justru harusnya kita merasa tidak penting, saudara. Tidak perlu diperhitungkan itu. Biarlah Tuhan yang memperhitungkannya kalau kita mau melakukannya dengan tulus. Yang ketiga, saudara, dari kebenaran ini, tolong menolong itu, kita harus menguji diri kita sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ia boleh melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kalau kita menolong orang lain, menolong sesama kita, menolong keluarga kita, menolong dongat tubuh kita, atau menolong hula-hula kita, menolong boru kita, mari kita tanya masing-masing dalam diri kita. Apa dan bagaimana motivasi kita menolong itu, saudara? Kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa saya menolong karena Kristus sudah memberkati saya, maka motivasi kita teruji. Mari kita uji diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita selama ini sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Karena dikatakan ini adalah hukum Kristus. Saudara dan saya menolong sesama, menolong dongat tubuh, ya. Itu melakukan hukum Kristus. Bukan hanya tonaninya tua-tua, bukan hanya tonani daupku, ya. Tetapi itu adalah hukum Kristus. Yesus Kristus juru selamat kita. Karena itu, saudara, mari kita melekat kepada pribadi Kristus yang kita kenal, yang mengasihi kita sungguh-sungguh. Saudara dikasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, saudara. Bagaimana kita menjadi pengikut Kristus sebagai orang percaya, satu dengan yang lain, kita dapat saling tolong-menolong. Ada banyak situasi yang terjadi saat ini, keluarga-keluarga kita, ya. Mungkin makan satu hari satu kali pun, puji Tuhan kalau dia masih bisa makan. Mari kita perhatikan, saudara. Tuhan Yesus katakan kalau tangan kanan kita memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Apa artinya, saudara? Yang kita lakukan, menolong sesama, menolong keluarga, menolong saudara kita, itu kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diberitahukan kepada orang lain. Kalau kita memberitahukannya kepada orang lain, Tuhan Yesus katakan, sudah menerima upahnya. Tapi kalau kita menyimpannya, karena Tuhan yang menilai hati kita, maka kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini menolong kita lagi, memberkati kita, membawa kita menjadi pengikut Kristus, ada di dalam Kristus untuk melakukan kehendak. Karena kita dalam permargaun ini, kita dalam dongat tubuh, Tuhan mau mengikat kita di dalam kasih Kristus. Tidak ada ikatan yang lebih
kuat daripada kasih Kristus. Kalau ikatan kita karena kasih Kristus yang menyatukan kita, dan sudah menyelamatkan kita, maka kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita menjadi orang yang bebas. Kita juga menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang bebas untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.